beli daun salam sama beli kentang. Yang jawab salam insya Allah lunas semua hutang. Romannya banyak hutang semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil halimil ghafur al-wadudis syakur ahmaduhu subhanahu wa ta'ala wa huwa ahaqqu wa ajallu mashkur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul malikul ghafur, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh alladhi aqama manaral islam ba'da tuthur. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa syafi'ina wa karimina wa dhukhrina wa maulana nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa ahli baitihi wa dhurriyyatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil ba'thi wan nusur. Qala ta'ala fi ayatihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad karramna bani adam. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wasallam, khuduru majalisi alimah afdalu min alfi salatin wa iyadati alfi maridin wa syuhudi alfi janazatin. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul habibul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin asy-syakirin. Alhamdulillahi rabbil Ilatul Qur'an asyurufa wal fudula yang kami muliakan, kami takdimi, kami patuhi nasihatnya para alim ulama, para kiai, tokoh masyarakat, wabil khusus segenap pengurus Masjid At-Taqwa, juga segenap panitia pengajian bulanan. Mohon maaf kami tidak dapat menyebutkan namanya satu persatu. Insya Allah kami tidak merasa hormat, takdim, mahabbah kepada hadirin semua. Hadirin hadirat kaum muslimin muslimat, insya Allah yang datang di pengajian ini menjadi orang terhormat, telah masuk surga bersama kanjeng Nabi Muhammad. Ala hadhihi niyah wa ala qurriyatin salihah ila hadratin nabiyil mustafa rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa ahli baitihi wa dhurriyyatihi. Syuhurillahi lahumul Fatihah. Yang baca Fatihah insya Allah hidupnya berkah, rumah tangganya sakinah, mawaddah, warahmah, anak-anaknya bisa pada sekolah, selesai sekolah bisa pada kuliah, selesai kuliah bisa berangkat Mekah Madinah, ziarah ke makam Rasulullah, pulang dari Mekah Madinah ibadahnya istiqamah, sholatnya selalu berjamaah, syukur-syukur bisa beli sawah, bangun rumah, bisa beli mobil mewah. Yang penting suami ibu istrinya tidak nambah. Ya Rabbal, puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah malam hari ini Allah berikan nikmat sehat wal afiat sehingga kita dapat sama-sama menghadiri majelis ilmu di tempat yang mulia pada malam yang mulia. Insya Allah telah dikumpulkan bersama orang-orang yang mulia dan kumpul juga bersama kanjeng Nabi Muhammad, makhluk yang sepanjang peradaban manusia adalah makhluk yang mulia. Insya Allah umatnya ke bawah menjadi umat yang mulia. Ya Rabbal, salawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan alam baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang kami muliakan, saya tidak panjang kalam. Ini romannya udah pada capek.
Saya nggak lihat jam itu ya Bu, saya nggak lihat jam itu, tapi saya lihat kaki. Jadi kalau kakinya gasar ke depan belakang sampai kanan kiri, berarti Bapak Ibu yang memaksa saya segera pulang. Tapi lebih cepat lebih bagus, karena subuh saya harus berada di Indramayu. Jumat, Sabtu, Minggu, Senin baru arah balik Jakarta. Jadi lebih cepat lebih bagus. Ya. Mudah-mudahan 5 menit selesai pembahasan saya. Tapi tadi beliau Ketua DKM sampaikan bahwa di sini ini sepuasnya. Kata beliau sampai jam 2 juga boleh. Boleh sampai jam 2. Beneran? Yakin? Oh, luar biasa. Sallallahu Nabi Muhammad. Tadi sambutan perwakilan dari Pak RW bagus. Jadi jangan pernah kita alergi sama perbedaan. Justru kita ini dapat pahala malam hari ini karena kita beda. Ada yang nggak punya ilmu menjadi wasilah, yang punya ilmu dapat pahala. Yang punya ilmu pinternya setinggi langit ketujuh akan dapat pahala. Kalau nggak ada orang yang nggak punya ilmu, nggak ngaji. Jadi yang alim dapat pahala karena jasanya orang bodoh. Ibu-ibu juga sama, karena berbeda dengan suami. Jangan pernah paksakan dua kepala satu pikiran, gak akan bisa. Teman saya gara-gara satu suaminya bela, apa namanya pilihannya A, bininya pilihan B, sampai cerai. Gotot-gototan pagi siang sore malam, yang kita bela ngopi bareng. Tadi sebelah kanan saya itu yang main harus cakep banget, tapi indah suara itu sebenarnya bukan karena dia pintar mukulnya, tapi indah mengeluarkan suara yang bagus adalah karena perbedaan pukulannya. Andai pukulannya sama, tidak akan keluar instrumen musik yang enak. Tadi akhirnya Ustadz masih muda udah muadzin Istiqlal. Kenapa kemudian bisa didengarnya enak? Karena di situ beda dengan kita. Bacanya pakai naik turun. So, kalau lurus saja nggak enak, jangan baca Quran. Azan aja kalau lurus saja mau orang empat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sama nggak? Boleh enak. Tapi indahnya nggak ketemu. Tapi kalau Allahu Akbar, Allahu Akbar, sendirian tuh. Kalau suaranya enak kayak beliau suruh adzan, enak gitu. Kalau suara saya pas-pasan. Tapi kalau saya suara enak, nanti kori saya, ceramah saya, imamin saya diborong semua pahalanya buat saya. Jadi beda ini jadi indah. Itu sebabnya yang pintar gak boleh sombong, gak akan dapat apa-apa hidup dunia tanpa orang bodoh. Yang kaya, alhamdulillah, sodako itu mesti sama orang miskin. Kenapa sodako sama orang miskin? Orang miskin gak akan balikin. Sodako yang dibalikin gak akan dibalikin sama Allah. Kenapa orang kaya sedang sodako sama orang miskin? Orang miskin gak akan balikin. Karena gak balikin, Allah yang balikin. Dari mana tahunya? Nabi yang kasih tahu. Salatun man kunna fihi hasabahullah hisaban yasira. Ada 3 yang besok tidak akan dihisab sama Allah atau dihisab dengan ringan, kemudian Allah masukkan ke dalam surganya penuh kasih sayang Allah. Siapa? Tu'ti man harama, orang yang memberikan sesuatu tapi tidak pernah berharap diberikan, dan memberikan sesuatu kepada orang yang tidak pernah memberi. Contoh, ada orang bangun masjid, kasih sampai nama masjid, masjid akan balikin. Karena nggak balikin, yang balikin Allah. Yang kedua, watasil amman qata'a. Yang kedua adalah orang yang menyambung silaturahmi, dia nggak pernah silaturahim kepada kita. Watahu amman dolama. Yang ketiga adalah orang yang memaafkan orang yang mendolimi kita. Kalau ada orang dolim, segera potong kambing, kasihkan sekambing-kambingnya. Kenapa? Karena sebab dia dolim sama kita, pintu permohonan kita doa kepada Allah sampai ke Sidratul Muntaha Allah buka. Dengan sebab siapa? Dengan sebab orang yang dolim sama kita. Maka kalau ada tangga yang memfitnah, tangga yang rese, tangga
tangga yang bakhil, tangga yang tidak pernah benar, tangga yang suka memusik, bersujudlah kepada Allah. Ya Allah, alhamdulillah, doa saya setiap hari tidak perlu ke Mekah Madinah, tapi dikabul oleh Allah karena orang yang zalim kepada kita. Jadi kalau punya tetangga zalim senang apa enggak? Kalau suaminya yang zalim, yang benar lo jawabnya. Kalau Jumat hati-hati lo. Kalau suaminya yang zalim gimana? Jagalah suami saat mencari, jagalah suami, jangan kau sakiti. Ridhonya suami jadi ridho ilahi. Macam-macam sama suami. Doakan suami saat mencari rezeki, izinkan suami saat menikah lagi. Oh ribut. Dari tadi diem baik. Saya ulang ya. Jagalah suami, jangan kau sakiti. Ridhonya suami pada ridho ilahi. Doakan suami saat pergi mengaji, izinkan suami saat menikah lagi. Wah, saya disuratin. Sebenarnya saya pengen disuratin, tapi jangan takut. Kalau ibu bapak-bapak tadi saya lihat diem aja. Suami dan ibu-ibu, oh, gitu. Ibu bapak paham nggak isyarat ini? Enggak, ini ngerti apa enggak ini? Bapak paham nggak yang saya omongin? Ibu bapak paham nggak tadi suara istrinya? Oh itu, terima kasihlah sama istri yang teriak tadi. Kenapa? Berarti dia perhatian dan sayang sama suami. Ya Bu, nanti pulang dari sini boleh tuh Bu bikin kata-kata yang bagus tulis di kertas. Ya Bu, boleh biar nama romantis gak apa-apa. Kalau Nabi Muhammad, saya akan menukil dari kitab An-Nawadir, karya daripada Syekh Al-Alim Al-Alama Syihabuddin Al-Qayyubi. Beliau sampaikan begini, saudara hadirin yang berbahagia, bahwa manusia besok pasti mati dan pasti ditimbang sama Allah. Yang timbangannya berat surga tempatnya, yang timbangannya ringan neraka tempatnya. Berbondong-bondong hamba-hamba Allah ini menuju ke arah kiri, yang menuju kemudian tidak dicemplungkan ke neraka. Allah panggil malaikat Jibril, Jibril, itu hamba-hambaku yang kesono, coba ente paranin kalau bahasa kitanya. Kok arahnya ke sana? Coba sampaikan Jibril. Ditanya mau kemana, terus kemudian ditanya kenapa ke sana, ditanya sama malaikat Jibril. Enggak kemana, ke neraka. Kenapa? Karena timbangan amalnya ringan. Lalu kemudian Allah perintahkan kepada malaikat Jibril, Jibril coba tanya sama orang itu, apakah hamba itu pernah ke majelis ilmu? Ditanya sama malaikat Jibril, wahai hamba-hamba Allah, Fulan bin Fulan, apakah waktu itu pernah ke majelis ilmu? Dia jawab, tidak. Sama sekali seumur hidupnya tidak pernah ke majelis ilmu. Jibril balik lagi sama Allah, ya Allah, ini orang yang segini banyaknya nggak ada yang pernah ke majelis ilmu. Kata Allah penuh dengan kasih sayang, coba paranin lagi, paranin. Coba paranin. Ditanya lagi, Fulan bin Fulan, apakah waktu selama hidupnya mencintai ulama? Fulan bin Fulan jawab, tidak sama sekali. Lapor sama Allah, ya Allah, ini hamba mau nggak pernah senang sama ulama. Malaikat Jibril diperintahkan lagi, Jibril tanyain sekali lagi, pernah enggak dia makan bareng di situ ada ulama? Begitu ditanya pernah makan bareng enggak sama ulama? Enggak. Kata Allah balik lagi, Jibril sekali lagi balik lagi. Begitu balik lagi ditanya, Fulan bin Fulan, apakah ada yang namanya menggunakan nama ulama? Dijawab enggak. Balik lagi ke Allah, ya Allah, cinta enggak, ke majelis enggak, makan bareng sama ulama enggak, pakai nama ulama juga enggak. Jibril jangan putus asa, balik sekali lagi. Nanya, tunggu,
Bulan bin bulan di kampungmu ada ulama enggak? Enggak ada. Balik Allah ya Allah, di kampungnya ada ulama, ada ustaz ya Allah. Jibril balik sekali lagi. Malaikat Jibril tanya lagi, hamba Allah, bulan bin bulan, apakah selama hidupnya pernah cinta kepada orang yang mencintai ulama? Lalu bulan bin bulan ini menjawab, kami ini pernah mencintai orang yang mencintai ulama. Saya tidak cinta sama ulama. Saya nggak pernah ke majelis. Saya nggak pernah makan bareng. Tapi saya cinta kepada orang yang mencintai ulama. Allah perintahkan Jibril, jangan ke arah kiri, belokkan ke arah kanan, masukkan ke surga. Kenapa? Karena dia cinta kepada orang yang mencintai ulama. Kenapa kemudian dimasukkan ke surga? Bukan karena amalnya, bukan karena ibadahnya, bukan karena baca Qur'annya, bukan karena sedekahnya, tapi karena mendapatkan ampunan Allah Subhanahu. La yadkhulul jannata ahadan minkum amalu illa ayyatafaddala bi Allah bi rahmatihi wa maghfiratihi. Enggak ada manusia yang masuk ke dalam surga, enggak ada umat Nabi Muhammad masuk ke dalam surga karena amalnya, kecuali karena rahmat dan ampunan Allah. Insya kita datang ke majelis ilmu, iya. Cinta sama ulama, iya. Ngaji, iya. Nggak pantas kalau neraka tempatnya. Ini dari ngaji ini paham semua Bapak Ibu hadirin. Kalau orang nggak mau ngaji bisa salah, usolih aja salah. Ada orang nggak demen ngaji tapi demen sholat. Kalau dalam kitab Az-Zuhad disampaikan, wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu amaluhu mardudun la tuqbalu. Siapa orangnya yang beramal, baik itu berbuat salat, zakat, puasa, apapun yang ia lakukan tapi tidak menggunakan ilmu, maka amalnya semuanya ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tahajud nggak pernah berhenti, itu baru bisa untuk membayar nikmat mata saja belum cukup. Sholat tidak berhenti-berhenti, nggak cukup buat ini. Makanya beruntung man hawaru, barang siapa orang yang suka hadir majlisnya aliman, di majlisnya orang yang paham berbagai macam ilmu, afdhalu min alfi sholatin, lebih baik daripada sholat 1000 rakaat. Ibu pernah sholat 1000 rakaat? Moro-moro orang terawih 23 cari imamnya yang cepat. Ini kalau model kayak beliau suruh jadi imam gak laku kayaknya. Kalau kayak tadi tuh.
Padahal kata Nabi, kata sahabat Ali sampaikan, man qara al-Qur'an wa huwa qa'imun bis shalah, barang siapa yang membaca Al-Qur'an sambil berdiri menunaikan ibadah salat, maka Allah bayar setiap urutnya 100 kebaikan. Jadi kalau imam tarawih suratnya panjang, alhamdulillah. Yasin. Begitu turun, setiap blok diomongin jangan sholat di akar. Kenapa? Imamnya nggak benar. Yang nggak benar jidatmu, bukan imamnya. Ada laki bini tukang hasut, bininya biasa terawih pulang setengah 9, setengah 11 baru pulang. Sampai rumah suami nanyain dari mana, terawih bang, terawih. Begini adik, dan main apa? Orang yang imam hafal Quran 2 juz. Lakinya ngamuk, begitu ngamuk bininya emang dasar bini gak pernah ngaji. Saya juga 4 bang. Kata lakinya, kan gue bilang jangan sholat di masjid. Gue bilang lu sengejel, daplok, alat rumah laki. Akhirnya laki bini sepakat, kata laki, besok jangan di masjid. Terus di mana bang? Di rumah. Kata bininya, emang abang bisa? Bisa. Timbang begitu doang masih tidak bisa. Oh, ngaji nggak pernah, ke masjid nggak pernah, musola nggak pernah ke masjid kecuali mati. Mati dibawa ke masjid, telat. Udah ikut imamnya keren. Ishadu bi anna hadhihi janazah, saksikan janazah ini adalah janazah yang baik. Bagaimana hidupnya nggak pernah ke masjid? Tanggung jawab tuh imam yang begitu. Lalu Nabi Muhammad, ngomong lakinya, alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Sampai bola turin apa kata bininya? Agak nyata laki buah ustaz. Cakep sampai bola turin begitu sudah bingung. Al-Haqqu Takasur nggak hafal, Watini nggak hafal, Waqi'ah nggak hafal, Tabarok nggak hafal, Al-Baqarah apalagi. Dia ingat kulhu, udah gak enak sama orang kalau kulhu mah semua hafal. Ina aktoena. Cuma namanya nggak pernah ngaji ada salahnya. Bisa karena biasa, kalau nggak biasa mamumat. Makanya kalau ada imam lagi imamin, jangan ribut. Ya kadang-kadang nggak jelas, ustaznya dia bikin pusing. Yang jamaah bocah dulu, yang tuanya di rumah semua. Orang tuanya ngancam, masjid kagak, kenapa? Bocah ke masjid, dipaksa membawanya, kagak ribut di rumah, di masjid ribut. Kalau imamnya biasa kayak beliau, kalau imamnya baru kayak tadi, inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar, inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar, inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar. Bininya tahu kalau inna a'taina itu enggak banyak ayatnya, enggak pernah sholat. Begitu assalamualaikum lakinya ditanya, bang kalau lama banget. Disinilah trik suamimu, bagaimana cara mendapatkan pahala yang banyak. Bolak, padahal dia gak ketemu ujungnya apa. Nabi Muhammad, bagaimana gak enak ma'adul majelis alim, orang yang ada di majelis ilmu, afdalu min alfi sholatin, lebih baik daripada sholat 1000 rakaat. Apa gak enak? Itu dapat snack, bayar apa enggak? Ada yang ngomong bayar sih di depan, saya ganti. Itu ada isinya enggak? Ada isinya enggak? Duluan isi atau duluan kardus? Jangan makan doang, mikir lo. Duluan isi atau duluan kardus? Duluan kardus, yang dimakan isi apa kardusnya? Kalau masih lebih dibawa pulang apa dibuang? Sampai di rumah dimakan apa dibuang? Dimakan isinya, kardusnya itu kardus dihormatin, disimpan, dibawa, ditenteng dengan baik, dimasukkan ke dalam mobil, ditaruh di dalam lemari. Nyimpen bukan karena kardusnya tapi isinya. Begitu isinya dimakan, kardusnya isinya cuma 2, 1 bakar, 2 buang tempat sampah. Begitulah orang isinya amal. Dunia darul amal, akhirat darul jaza.
dan jadidah. Begitu masuk dalam neraka, Allah tidak akan kasih ampun, Allah akan siksa. Begitu hancur, cemplungin lagi, badalnahum juludan dan jadidah, diganti kulit yang baru. Begitu sudah baru, siksa lagi. Kenapa? Liyudhiqahum, agar mereka merasakan betapa dahsyatnya siksa Allah bagi orang-orang yang melanggar. Lalu Nabi Muhammad dengan jianak Duha pernah 1000 rakaat. Duha pernah 1000 rakaat. Ini sampai mati juga enggak lagi. 1000 rakaat. Teman saya kalau tahajud 200 rakaat, keringetnya udah kayak mati. Beda sama kiai saya, ibunya saya di Cirebon, wiridannya kalau mau tidur roh waqiah 100 kali, shalawat Jibril 10.000 kali baru tidur. Ada ini yang depan saya begini 100 kali waqiah. Kayaknya sampai mati belum tentu ya, Bu. Bentar lagi di Susahban itu aja Yasin 3 kali, itu punya lama banget. Tapi kalau yang supirnya Yasin apa 7 kali. Wal Qur'anil Hakim apa lagi? Innaka laminal mursalin apa lagi? Itu bisa sampai 2 jam, itu belum tentu ikhlas. Nah, ini penyanyi saya yang sekarang dimakamkan di Jabal Uhud itu 100 kali kalau baca waqiah mau tidur. Kenapa mintanya dimakamkan di Uhud? Memang sejak kecil minta sama Allah, ya Allah, hamba ikhlas ridho mati, tapi jangan kau cabut nyawa saya kecuali kau cabut di Madinah, dan aku pengen dikuburkan di Jabal Uhud. Kenapa pengennya di Uhud? Kalaupun beliau hafal Quran, wiridannya kalau mau tidur waqiah 100 kali, kemudian tahajudnya gak pernah tinggal, Senin Kemisnya gak pernah tinggal, tapi beliau selalu mengadu kepada Allah, ya Allah, model hambamu yang kayak begini tidak pantas masuk surga. Itu sebabnya saya pengen dikuburkan di Uhud, karena salah satu gunung yang kelak bakal berada di surga adalah Jabal Uhud. Kuburkan saya di Uhud agar ke bawah masuk ke dalam surga, karena bukan amal saya tapi gabung di Jabal Uhud. Itu yang waqiah 100 gak pantas masuk surga. Ulhud 3 kali sombong. Wa id qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Jangan samain suara sama beliau. Bisa lagi belajar sama beliau. Coba Allah semangat apa? Wa id qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Wa kana minal kafirin. Orang mah kalau kentak Allah enggak baik gitu. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Emang ada orang sholat waladulin Allah? Remet jadi wong kupingnya jurang. Harus ada sih ngajaran kayak gue. Kalau waladulin terus ya Allah kayak gue. Aku maha maneta. Dalam waktu lagi waladulin amin. Ada waktu lagi waladulin ada amin. Amin, ada. Tarawih biasanya cepat. Pada saya pernah untuk amin. Saking cepatnya, rupanya imam sama makmum udah kerjasama. Amin. Itu Fatihah 1 nafas sampai waladhalin. Doanya
banyak. Enak apa enggak ngaji? Wa iyadati alfi maridin. Pahalanya yang ngaji ini sama dengan jenguk orang sakit 1000 orang sakit. Pernah jenguk orang sakit sampai 1000? Orang tetangga sakit aja ditanyain partainya apa, urusannya apa. Nabi ingatkan, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir an yukrim jara. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hormati tetangga, muliakan tetangga. Matis takhafal jiran khasiran nawafid, kata Nabi. Orang yang meremehkan tetangga enggak akan ada manfaatnya, hilang manfaatnya. Bu, sama tetangga kudu baik. Kalau tetangga baik, aman. Rumah ada yang mau nyuri, kita yang teriak tetangganya. Mulai bukit. Tapi kalau tetangganya rese, yang kenal orang, ada yang mau maling, malah di video, alhamdulillah mampus. Kenapa? Karena nggak baik sama orang. Jangan sama tetangga, lakinya sendiri juga nggak sopan. Dibentak, pagi dibentak, sore dibentak, malam dibentak, pantas lakinya cepat mati. Apalagi datang sholat Jumat nih, laki pulang jam berapa? Udah di pintu, kayak Siti Khadijah buka, assalamualaikum bang, mau minum apa, makan apa, harus apa yang harus aku lakukan? Aku siap untuk menjadi bidadarimu. Begitu. Lima pulang Jumat laki yang makan nyari sendiri, ribet amat jadi orang. Ada mau ke majelis taklim tinggalin dosa. Anak 6 laki suruh ngurusin, bang yang satu nanti mandiin. Saya nggak mau tahu kalau saya pulang dari ngaji sampai belum dimandiin, awas gak. Ada nggak yang ini yang begitu? Ajak ke jalan-jalan ke Pulau Seribu, begitu sampai tengah jejak. Kalau Nabi Muhammad enak apa enggak ngaji? Enak. Yang paling enak wa syuhudi alfi janazati. Allah kasih pahala sama dengan orang yang takziah kepada orang yang meninggal kepada jenazah 1000 jenazah. Allah mau apa lagi pas enggak ngaji? Enggak ngaji bisa salah, usuli aja banyak yang salah kalau enggak ngaji. Mau sholat jam 8, mau duha belum subuh, mau subuh udah siang, diakal-akalin. Usolli fardhul isu-isu'i rakaataini mustaqbilal qiblati imaman kawanan lillahi ta'ala. Boleh begitu? Saya belum pernah dengar usolli fardhul isu-isu'i. Dia bingung mau usolli fardhul subuh, matahari naik. Mau sholat duha, dia belum subuh, di otak atik. Makanya Syekh Al-Alim Al-Alama Abdullah Al-Haddad, beliau sampaikan itu, sakit akhlak li'ilmik, kendalikan akalmu daripada ilmunya. Jadi kendalikan akalnya untuk ilmu. Jadi akal ini, saudara yang berbahagia, manusia ini menjadi makhluk yang paling mulia. Dalam tafsir Yasin dijelaskan Allah itu gak kurang menciptakan makhluknya di alam daratan dan lautan, gak kurang dari 1000 macam. Tapi gak ada yang lebih hebatnya manusia. Kenapa? Karena manusia punya akal. Dengan sebab akal Allah tegaskan, walaqad karramna bani Adam, dan sungguh telah kami muliakan anak cucu Adam manusia. Sampai malaikat Jibril pengen jadi manusia. Kalau nggak percaya buka di kitab Wasiatul Mustafa karangan Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani. Itu beliau sampaikan, ya Ali amanna Jibril ayyakuna min bani Adam. Kata Rasulullah, hey Ali, Jibril pengen jadi orang. Makanya kalau ada orang pengen jadi malaikat Jibril, bodoh. Ya Jibril apa yang jadi orang? Nah, orang pengen jadi malaikat Jibril. Kenapa lebih hebat? Karena manusia punya akal. Bapak ibu tahu badan yang paling gede apa kalau lihat binatang?
Apa kalau lihat kebun binatang? Gajah. Segitu gedenya, 1000 gajah bisa dikendalikan satu orang. Kenapa? Badannya kecil, gajah ribuan bisa dikendalikan satu orang. Apa kemudian orang itu kuat? Tidak, karena akalnya. Sebenarnya dalam Al-Quran, apalah takilun, apalah tetap baru. Kalau dari ilmu nahwu sorof, nggak ada itu. Di Quran itu cuma satu yang menggunakan fi'il madhi, semuanya menggunakan fi'il mudhari'. Apa artinya? Akal harus terus bergerak. Tapi akal nggak akan ada artinya kalau nggak ada ilmu. Akal doang belajar kagak ya begitu-begitu aja udah. Makanya harus pakai ilmu. Ada orang doa nggak pakai ilmu, doanya salah-salah aja. Ya Allah, bagi rezeki apa? Kayak ngomong sama adiknya. Ya Allah, bagi rezeki apa? Lagi pelit-pelit banget sih jadi orang. Malah ditutup. Kalau memang hidup ini hanya untuk jadi orang miskin yang hidup susah, ngapain lu bikin-bikin gua? Benar gak kalau begitu? Harusnya dia menggunakan asma Allah. Ya Bazid, ubsud alaina ya Allah, rizqan wasi'an, halalan kabiran, mubarakan, mukafian ila Makkah wal Madinah. Ya Bazid, ubsud alaina. Engkau yang memberikan rezeki ya Allah, berikan rezeki kepada kami yang banyak, yang halal, yang berkah, sehingga kami, anak keturunan kami, keluarga kami ya Allah bisa menaikkan ibadah haji dan umrah maratan ba'da maratin. Bukan hanya sekali ya Allah, berkali-kali ya Allah. Engkau yang maha kaya, Engkau yang maha pemberi rezeki ya Allah. Tuh begitu. Berdoa bahasanya semuanya deh. Kalau nggak bisa pakai bahasa Arab, bahasa Indonesia mendingan. Allah nggak ribet kok. Ada ziarah ke kubur yang imamnya nggak bisa bahasa Arab, makmum laki bini malah nggak bisa bahasa Arab. Disain juga amin. Allahumma ya Allah, baiklah ya Allah, bima razaqtana ya Allah, wa qina adzabannar ya Allah. Yang di belakang amin ya Allah. Kita sama-sama nggak jelas ya. Alhamdulillahilladzi ya Allah. Ya Allah. Itu doa-doa Allah Akbar. Bahasa Indonesia juga, makanya pentingnya ngaji. Ngaji itu bahasa Jawa sangat harus siji. Anggur murid juga kayak apa siji silakan, bisa orang gelem. Si gawe nikmat barang siji. Makanya 9 sama 1 jadi 10. Angka akan berfungsi karena ada 0. 0 akan berfungsi karena ada angka. Jangan sepelekan angka, karena 0 tidak akan berfungsi walaupun angkanya 1. Tapi 1 juga jangan sombong. You 1 doang begini tambah 0. Ada juga nggak laku. 1 doang 0 sampai 9. Mobil bisa kebeli. Tapi 1 doang begini buat apa? 0 semua nggak berlaku. Makanya kalau ngaji biar ada 0, biar ada 1. 1 warnanya kepada Allah, 0 tidak sombong. Apa yang mau disombongin hidup sementara doang. Paling banter 70, 80, 90, 100 masalah. Yang masih muda-muda sombong, boleh jadi kalau disiram air keras mau bilang apa? Sombong, naik lantai ke-7, jatuh ke bawah, tak ada artinya kita. Nyebrang tabrak mobil mati, masih mending kalau sakit dulu bisa istighfar. Kalau begitu, tapi katanya kalau nyebrang tabrak mobil insya Allah usul khotimah. Lihat orangnya. Apa semua orang yang meninggal di masjid masuk surga? Nah kalau yang masuk orang sampai kesetrum mati, masa iya dia masuk surga? Lalu Nabi Muhammad jelas paham. Saya di zamanun ala ummati yafiruna minal ulama wal fuqaha. Tapi ingat deh, di akhir zaman nanti umatku bakal lari dari ulama dan ahli fikih. Bila itu terjadi lari dari ulama dan ahli fikih, maka kemudian Allah akan timpakan ayat talihumullah misalnya sibaliyah. Bahaya musibah 3 Allah akan turunkan. 1, darfaul barakah bin kasbin, usaha kita dalam berkahnya.
dikasih anak jadi gak benar, dikasihkan ke istri rezeki, istrinya jadi gak jelas, dikasihkan keluarganya jadi penentang Allah, dikasihkan kepada ahli baitnya, ternyata semuanya tidak semakin dekat sama Allah. Itu tanda duitnya nambah banyak, berkahnya gak ada. Ikuti bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kenceng. Bismillahirrahmanirrahim. Saya doa yang paling mantap tuh ibu. Makanya anak kalau pengen jadi anak pintar, kuncinya bukan di bapak, di emak. Jaraknya sama Allah gak ada jarak. Saya punya anak 5, yang sudah meninggal 2, tapi yang masih hidup 3. Kalau nangis, gak pernah nyariin saya, bapak nak emak gitu. Mama dari emak, kenapa? Ada ikatan batin. Kenapa? Bersahabat 2 tahun, rela dia tarik, dia betok, dia gigit, rela. Ada nggak yang anaknya lagi nyusu gigit terus digampar? Kalau sampai yang kecil dipukul, kenapa yang gede nggak lu pukul? Dua tahun, makanya anak dekat sama emak, doanya juga dekat. Maka kalau ibu bangun malam, ya Allah, ini anak titipanmu ya Allah. Saya nggak bisa ngasih cerdas, saya nggak bisa ngasih ilmu, guru saya nggak bisa ngasih ilmu, saya nggak bisa ngasih ilmu milikmu, anakku milikmu, ya Allah, bukakan pintu kecerdasannya, berikan ilmu yang banyak, yang barakah, manfaat bahagia hidupnya, dunia dan akhirat. Ya Allah, aku serahkan kepadamu ya Allah, Engkau yang bisa membolak-balikan hati anak saya. Al-Fatihah. Doain anak tidur, kita tiupin atu-atu. Anak tidur, mak tidur. Kamu jam 3. Istri saya wajibin sekarang habis asar 11 Al-Waqi'ah. Malam susu baca Al-Waqi'ah. Saya bilang percuma laki lu kemana-mana cari duit kalau lu baca Waqi'ah. Baca Waqi'ah biar jelas nanti laki lu. Lah kan bisa aja panitia udah dilem dibuka lagi ditambahin sebanyak-banyaknya. Siapa yang lebih? Sekarang yang bapak-bapak jangan sombong menyepelekan istri. Nggak ada laki-laki sukses tanpa perempuan. Coba yang berani bilang sukses tanpa perempuan ke depan sini. Nggak ada. Bupati, wali kota, gubernur itu misalnya hebat karena istrinya. Coba mau pimpin rapat ditinggal anaknya kasih gubernur itu. Nggak mau gubernur. Biasanya begitu karena bini. Yatim sama perempuan paling banyak pahalanya. Sekali lahirin sama dengan Allah kasih pahala kayak Allah kasih pahala kepada Nabi Ayub, enggak enak jadi perempuan. Makanya lahirin yang banyak 12 kayak berapa? Lah kalau 12 lahirin 12 pahala kayak Nabi Ayub. Bagus, mak saya ke-12. Mak saya punya anak 12, saya kedua. Saya mau nyebutin adik saya urutan keberapa aja pusing. Kenapa? Saking banyaknya adik saya. Serius. Tapi itulah bedanya emak dulu sama sekarang. Emak dulu biar kata anaknya 12 tanpa membantu, tanpa mesin cuci, tanpa pakai alat listrik. Jadi anaknya kerjaannya selesai. Kenapa? Yakin sama Allah. Anak ini bawa rezeki. Nah bini sekarang kagak. Laki bini ngamuk hamil. Lakinya ngomong, oh lu bisa hamil? Gak bisa hamil. Lakinya marah bini bunting, oh lu bisa hamil? Kata lakinya kan bodoh pil KB. Kata bininya abang lupa minum. Lah bininya digoblok-goblok. Cuma emang dasar gak becus timbang minum begitu aja gak bisa. Tapi ngamuk, kenapa bisa hamil? Ibu juga bisa marah. Ya lu kerjaannya. Kalau Nabi Muhammad itu kalau jauh dari ulmayan bahul barakah min kasbihim, usahanya gak ada berkah. Yang kedua, bila lari jauh dari ulama dan fuqaha, wa yusallitullah alaihi sultanan zalimah, Allah akan kirim pemimpin-pemimpin yang zalim, yang gak sayang sama rakyatnya, yang hanya menindas rakyatnya, ulah karena perbuatan rakyatnya yang memang lari dari kebenaran. Lari sama ulama itu bukan berarti kalau ada ustaz kabur. Ada usah kabur gitu. Enggak, kabur itu adalah maksudnya lari dari ajarannya, nasihatnya nggak pernah didengerin. Bila itu terjadi, sallallahu alaihi sultanan zalimah.
Allah kasih pemimpin yang zalim. Allah Nabi Muhammad terakhir, bila itu lari dari ulama fuqaha enggak mau ngaji, maka kemudian yakhruju minad dunya bi ghairi iman, mati keluar dari dunia enggak bawa iman. Rasulullah sampaikan juga mu'minan wa yahya mu'minan wa yamut mu'minan. Ada orang lahir beriman, hidup beriman, mati beriman. Yang kedua ada model manusia yuladu kafiran wa yahya kafiran wa yamut kafiran. Lahir kafir, hidup kafir, mati kafir. Ada lagi yang ketiga yuladu mu'minan wa yahya mu'minan wa yamut kafiran. Lahir beriman, hidup beriman, tinggal mati ya murtad, tidak beriman. Ada lagi yang ketiga, yang keempat, yuladu kafiran wa yahya kafiran wa yamut mu'minan. Lahir kafir, hidup kafir, mau mati dia beriman, husnul khatimah. Itu Allah yang punya kehendak, takdirnya Allah. Makanya ibu ada doa ya Bu, supaya ibu baca doa ini, sering dibaca sama Imam Syafi'i. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Yakin apa enggak sih? Bismillahirrahmanirrahim. Ini tetangga blok datang semua enggak? Kalau enggak datang maksud saya ibu ini bisa besok ngajarin ya. Bismillahirrahmanirrahim. Suami datang semua. Kalau nggak datang maksudnya nanti begitu sampai rumah sampaikan ke suami ya Bu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak ikut semua. Kalau enggak nanti diajarin ya Bu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Yakin apa enggak sih? Nah, kalau yakin yang benar. Bismillahirrahmanirrahim. Yakin ya? Utamanya deh nanti. Kayaknya kalau dikasih sekarang kebanyakan ilmunya. Ntar pulang-pulang ditanyain anaknya, wah ngajinya dapatnya apa? Nggak tahu, nggak jelas. Yang nggak jelas itu bukan sini. Kan tadi saya paparin udah jelas. Ayo ngaji, pahalanya udah jelas. Ya kan? Ada yang ngomong kenapa sih mencari ilmu, kan Allah nggak pernah perintahkan. Yang diperintahkan untuk ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah menciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah. Yang jadi masalah ibadahnya nggak diterima kalau nggak punya ilmu. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Yang salah jangan diikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'alukal lutfa fima jarab bihil maqadir. Itu doa minta sama Allah supaya diberikan takdir yang terbaik. Sebab orang tidak akan bisa lepas dari takdirnya, tapi takdir terbagi dua. Ada takdir yang bisa dirubah, ada takdir yang tidak bisa dirubah. Takdir yang bisa dirubah, Allah jadikan kita ini orang miskin, cuma kita giat bekerja, giat usaha, insya Allah jadi kaya. Allah takdirkan jadi orang bodoh, belajar terus, insya Allah pintar. Ada takdir mufram yang nggak bisa dirubah. Contoh, kita dilahirkan pendek, nangis mau ya Allah panjangin saya. Kenapa sih hidup pendek begini ya Allah? Nah, orang-orang barat tinggi banget ya Allah, panjangin saya, panjangin saya. Itu kalau di kabur bahaya. Ya kalau di kabur malam itu panjang, kakinya bisa bingung. Ini bini sama masuk rumah. Bingung. Ya sudah, itu takdir nggak bisa dirubah. Ibu kulitnya hitam, mohon maaf ya saya hitam begini. Itu memang takdirnya. Gak usah pusing-pusing. Minta sama Allah, ya Allah putihin ya Allah. Putihin ya Allah. Putihin ya Allah. Kayak orang-orang yang akan bisa berubah. Ngadu lakinya makanya. Bang, bener nggak kulit saya hitam? Kalau suaminya berakhlak, insya Allah enggak. Kamu manis. Kecuali suaminya yang modelnya jelas. Bang, emang kulitnya hitam? Emang baru sadar? Sejak saya nikahin Anda memang sudah gelap. Saya menikahin Anda itu karena kasihan. Di kampung ini gak ada yang mau ente. Maka saya niat sama Allah, ya Allah, ini saya makhlukmu gak laku-laku. Biarkan aku yang menjadi korban untuknya ya Allah. Itu kira-kira perempuan seneng gak begitu? Kata bini
mandinya. Emang lu jelas? Lu gak kayak orang-orang. Panjang tuh, makanya masih mending berubah bahasanya. Ya Allah bang, maafin saya bang, saya banyak salah. Tadi suami ngomong, enggak, yang banyak salah saya. Tuh. Maafin saya ya bang, saya ya Allah banyak salah sama abang. Enggak, kamu gak ada yang salah, justru abang yang banyak salah. Enak. Coba kalau di bang, hidup salah mulu, tuh laki bisa marah. Emang lu gak keselin? Panjang urusan. Ya bang lah, punya duit kasih dikit, alhamdulillah ya Allah bang, saya butuh jumlah yang banyak, tapi saya butuh bimbinganmu karena engkau adalah imam aku. Saya gak butuh jumlah tapi berkah yang aku cari. Ada lagi ngojek dapat 5.000, alhamdulillah bang. Orang-orang dapat 1 juta kali deskan mati bang. Saya nggak butuh duitnya bang, biar kata 5.000, alhamdulillah bang. Anak abang memang 5, tapi insya Allah aku adalah istrimu yang bisa membagi harta-hartamu supaya anak-anak menjadi senang dan suamiku adalah senang. Ya, waktu laki makin kencang. Tapi kalau pulang dikeselin, dapat berapa bang? Gocek. Allah Akbar, mati sekalian bang. Itu laki kesel apa senang? Kenapa bisa ngomong begitu? Karena nggak pernah ngaji. Kalau ke majelis ini nggak akan begitu. Sallallahu Nabi Muhammad. Ya sudahlah. Ternyata sudah lewat dari 1 jam. Saya tadinya pengen setengah jam. Bodoh ulang. Lu kayak bayar aja lu. Matur. Sallallahu Nabi Muhammad. Saya takut nanti pulang disalahin. Jadi biasanya kalau yang kelamaan pulang diomongin. Sok tahu, sok pinter, lama banget. Kan berapa usahanya saya jadi dosa. Udah aja lah. Lah imam yang suaranya enak aja suka disalahin sama jamaah. Lu mau ngelak lagi. Saya ini biar begini-begini suka bisa kultur kalau terawih. Tahu batak lu. Lah turun dari masjid keluar, bukan disanjung ke imam yang capek. Ngomong. Mending suaranya enak. Libet begitu. Coba lagi lu suruh imam. Sekagak. Suami orang bersalah-salahin. Dan ngajinya kalau kelamaan diomongin. Emang lu doang yang suaranya enak. Ceramah begini bisa jadi pulang nanti diomongin. Itu rumahnya di mana sih? Udah jelas banget ke orang. Tapi orang mau jelas mau nggak? Bini gua masih seneng. Kalau kemarin saya ngisi ceramah di mana? Saya salah dorong sama ibu-ibu. Mau ceramahin kan si mulut. Saya tuh bewok begitu. Itu bewok ngomong urusan saya. Pernah saya cukur, bini saya protes. Kenapa dicukur? Justru yang membuat saya senang melihatmu jenggotnya. Makanya saya cukur. Kenapa? Karena buat mainan dia. Lah bodoh bini-bini gua. Emang dosa? Nisa'ukum arsul lakum. Istrimu adalah ladang buatmu. Waktu harsakum anak situ. Cangkul susu kamu. Boleh. Dan bahkan perempuan diancam dalam kitab Hukumul Jannah. Sampaikan siapa perempuan yang diajak suaminya malam hari itu menolak, maka dilaknat oleh malaikat sampai subuh. Yakin lu mau dilaknat? Nggak bisa perempuan capek lelah. Enggak. Orang Nabi ngomong walaupun sedang berada di atas punggung onta, lakukan itu. You punya surga yang punya lelaki. Boleh motor al-jannah tahta aqdamil ummahat, surga di bawah telapak kaki ibu. Itu bagi anak, bagi istri surganya di suami. Aku bilang apa? Tenang aja Pak, saya belain. Kalau pengen lu dibelain, besok undang Mama Dede. Baru lu dibelain. Kalau Nabi Muhammad. Tapi kita sadar Pak, nggak ada presiden kalau nggak ada ibu-ibu, nggak ada menteri kalau nggak ada ibu-ibu, nggak ada ulama kalau nggak ada ibu, nggak ada nabi kalau nggak ada ibu. Sampai lagi bangga Anissa Imanul bilang perempuan tiang negara, nggak ada perempuan ambruk ke negara. Dan main-main sama tiang nih, tiang bener nggak? Di tiang nih.
Di masjid bisa berdiri karena apa? Tiap-tiap negara perempuan hati-hati. Coba dolimin perempuan, bagus tidak? Sampai mohon maaf kalau ada suami pelit sama istri, akan banyak rezekinya. Diumpetin di dompet. Pak, kalau urusan pinteran perempuan. Kalau kita naruh duit ada luasnya. Kalau perempuan, suami naruh di mana aja pasti ketemu. Berarti dia lebih pinter. Taruh di peci, tahu. Taruh di selipan celana, dia tahu. Taruh di dalam bantal, tahu. Memang perempuan begitu. Makanya kata orang Jawa, laki-laki tugasnya nyari duit, perempuan tugasnya ngabisin duit. Makanya kalau duit sudah masuk sama perempuan, lebih salah lagi. Cari bini perempuan yang sifatnya benar-benar perempuan. Ibu, saya tutup. Ya, saya tutup barang-barang doa supaya hidupnya berkah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana arzaqina wa barik lana ma'ishatina wa barik lana buyutina. Al-Fatihah. Kita sama Allah mulai malam hari ini doa, mudah-mudahan berkah rezekinya, berkah hidupnya, berkah di rumahnya. Rumah yang berkah, insya Allah siapapun yang masuk rumah orang jadi enak, suami masuk betah, anak masuk betah, ibu masuk enak. Walaupun kecil, gak mesti gedenya rumah, tapi besar berkahnya. Makanya biar kata jangan buat main bola, buat selonjor saja susah, tapi berasa luas. Sama kayak kita punya rumah rumah sangat sederhana sekali sehingga selonjor saja susah. Begitu masuk kubur rumah kita rumah sangat sederhana sekali sehingga selonjor saja susah, tapi berasa luas kalau kita ini semuanya hidup dalam keberkahan. Sampai jumpa pada waktu dan tempat yang sama. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf bila ada kekhilafan, sengaja tidak disengaja, dan mohon maaf Bapak Ibu bila kelamaan. Ya, karena kebetulan baru sekali ini saya di masjid ini berarti. Kalau khutbah Bapak Ibu sering Bu. Kalau khutbah sering sini Bu saya. Ya Bu, sampai saya hafal suami ibu. Ya, kotak itu paling cepat kalau lewat depan suami ibu. Besok hari Jumat, besok hari Jumat kan? Di kantong suaminya tolong diselipin. Kalau nggak ada anting sebelah, selipin ya Bu, biar kata 2000. Nanti begitu suaminya marah, insya Allah nggak akan Allah matikan kecuali bisa haji dan umroh. 2000. Bisa nggak 2000 sampai ke Mekah? Bisa mati. 2000 sampai Mekah. Lu barangan aja ngomong bisa. 2000 bisa. KBIH aja nggak mau 2000. Bilang 2000 bisa ke Mekah. Sekarang naik haji 90. Ya pokoknya 93 atau 94 naik 2000. Bisa nggak 2000 ke Mekah? Bisa, insya taruh di kotak niatnya, ya Allah saya pengen berangkat haji, masukin insya Allah berangkat ya Robbal. Kapan berangkatnya? Insya Allah secepatnya. Allah Maha Kaya ya Bu, jangan ragu mau ya Bu, yakin ya Bu. Allahumma fiq lakum wa barik Allahumma syukran billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah wa bikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kiai. Mudah-mudahan manfaat. Bapak Ibu, saya live streaming ya. Nanti bisa diulang doa-doa yang hafal. Buka aja di channel saya. Dibuka channelnya, itu nama saya Hak Muhammad Sahidi Rahmat. Dibuka aja. Ini tadi muka-mukanya di zoom di live streaming ya. Terima kasih. Silakan Ustaz. Terima kasih Bapak Kiai, ilmunya. Mudah-mudahan para jamaah